Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dengan NIM 8577761118. Nah, dalam praktikum kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan pada manusia. Adapun alat dan bahan yang perlu kita siapkan yaitu ada gambar sistem pencernaan dan kemudian alat tulis. Langkah-langkahnya dalam melaksanakan praktikum ini nanti saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada manusia secara urut ya. Nah, oke, kita mulai saja. Berikut gambar sistem pencernaan pada manusia. Nah, sistem pencernaan pada manusia itu terdiri dari apa? Nah, sistem pencernaan pada manusia itu terdiri dari mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, kita bahas satu persatu. Dari makanan yang dimakan oleh manusia melalui mulut. Nah, di mulut ini nanti terdapat pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik di mulut dilakukan oleh gigi dan ludah. Nah, makanan yang masuk ke dalam mulut dikunyah oleh gigi dan kemudian dibantu dengan pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim. Di mulut ada enzim amilase. Enzim amilase ini berfungsi untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Nah, setelah makanan masuk ke dalam mulut dikunyah oleh gigi, kemudian setelah itu makanan masuk ke dalam kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini terjadi gerak peristaltik atau gerak meremas-remas makanan sebelum makanan itu masuk ke lambung. Nah, setelah dari kerongkongan, kemudian makanan masuk ke dalam lambung. Nah, di lambung ini terjadi pencernaan baik secara mekanik yang dilakukan oleh dinding otot lambung dan pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim. Nah, di lambung ini ada 3 enzim. Yang pertama ada enzim HCl, kemudian ada enzim pepsin dan enzim renin. Nah, enzim pepsin itu berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton, sedangkan kalau enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Sedangkan enzim HCl atau kita singkat dengan sebutan asam klorida itu berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, setelah dari lambung, makanan kemudian menuju ke usus halus. Nah, di usus halus ini fungsinya untuk menyerap sari-sari makanan. Nah, di usus halus itu terjadi pencernaan dengan bantuan enzim dari pankreas. Ada enzim amilase, kemudian ada enzim lipase, dan kemudian ada enzim tripsin. Kemudian dari usus halus sendiri itu ada enzim, ada sukrosa, kemudian maltosa dan laktosa. Kemudian setelah dari usus halus, makanan menuju ke usus besar. Nah, di usus besar ini terjadi pembusukan makanan yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli atau E. coli ya. Kemudian setelah dari usus besar, kemudian makanan menuju ke anus. Nah, dan dikeluarkan sisa-sisa makanan yang tidak terpakai dikeluarkan melalui anus. Nah, terima kasih. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari praktikum ini bahwa pencernaan pada manusia itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.